Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di sini, Harisman. Tentunya di channel Harisman. Jadi di video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya di sini akan sedikit sharing-sharing kepada kalian terkait dengan menghadapi suatu tantangan di era modern pada saat ini. Ya, kalau kita lihat dari era sekarang, kalau kita lihat dari zaman ke zaman, itu seiring berkembangnya zaman itu adanya yang namanya suatu perubahan. Perubahan apa saja dari waktu ke waktu itu, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Tentunya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sudah mulai memahami bahwasanya apa sih yang terjadi pada zaman sekarang itu, dan apa hal yang harus kita hadapi. Jadi pengaruh pada era globalisasi di zaman sekarang ini sangatlah relatif efisien untuk kita. Kemudian cara menghadapinya gimana supaya kita tidak supaya kita tidak ketinggalan pada tren-tren di zaman sekarang ini. Ya, kita harus sebagai manusia, ya tentunya harus banyak mempelajari berbagai macam-macam hal yang mana pelajaran itu yang belum pernah kita ketahui, dan kalau bisa yang mana suatu materi dan pelajaran tersebut yang ada gunanya di zaman sekarang. Dan sekarang banyak anak muda yang sudah berprofesi sebagai content creator, digital entrepreneur, digital marketing, fotografer, videografer, dan sebagainya. Maka kita harus mempelajari juga skill-skill secara terus-menerus supaya kita menguasai dari skill-skill yang dari kita kuasai. Seperti halnya kita ingin menguasai yang namanya desainer, kita harus kuasai apa saja yang kita kurang di bidang itu, apa saja, dari keluhannya apa, kemudian faktor penghambatnya itu apa, yang sekiranya kita tuh harus bisa berkembang gitu. Jadi itulah solusi-solusi yang harus kita hadapi di era modern di zaman sekarang ini. Ya, kalau kita sekarang ini katanya lagi booming-boomingnya, ya mungkin bagi kalian ada yang tahu apa itu Bitcoin. Nah, jadi saya akan sedikit menjelaskan. Bitcoin itu merupakan mata uang digital yang diperdagangkan di digital juga, seperti itu. Dan uang digital ini, datangnya uang tersebut itu sangatlah nihil gitu. Uang ini datang ketika uang ini beredar. Tidak ada yang mengelolanya. Bahkan yang mengelola pun itu sampai sekarang masih tidak ketahui. Tapi sebenarnya
sudah dijelaskan juga di berita yang beredar yang menjelaskan mata uang tersebut yaitu Bitcoin, itu bahwasanya nama penemunya itu Satoshi Nakamoto. Ya kalau menurut saya, seandainya ya sebenarnya sudah terjadi suatu konflik sih, bahwasanya barang siapa yang menemukan orang penemu si Bitcoin itu akan ditembak oleh kerajaan Inggris. Karena kenapa? Ya karena kerajaan Inggris itu tidak mau kalah saing, karena sangatlah mensaingi di bawah harga-harga yang lain, harga nominal lain. Kayak US dollar itu kan harganya $1 berapa? Sekarang kalau nggak salah udah bahasa Inggris. Dan akhirnya pun barang siapa yang menemukan orang pencipta Bitcoin, maka diramal bahwasanya dia akan diberi kekayaan berlimpah-limpah. Yang katanya seperti itu, ceritanya seperti itu. Ini sedikit prolog ya, sedikit cerita singkat bahwasanya sejarahnya Bitcoin seperti itu. Akhirnya orang Inggris itu melakukan yang namanya sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan penemu Bitcoin itu, dia akan saya berikan hadiah berlimpah-limpah. Wow, siapa yang tidak mau harta berlimpah-limpah? Ya mau dong. Tapi apakah benar sih penemu Bitcoin itu Satoshi Nakamoto? Sebenarnya kita nggak tahu apakah memang benar. Jadi pentingnya kita memahami di era digital itu, kita harus mempelajari beberapa hal di dalam dunia apa itu? Dunia cryptocurrency. Seperti yang sudah dijelaskan oleh si wakil presiden yang namanya Gibran, ya, yang kemungkinan akan menjadi wakil presiden di era sekarang ini. Dia itu mendukung dan mensupport cryptocurrency, yang ahli cryptocurrency. Jadi di cryptocurrency itu ada apa saja? Di antaranya ada NFT, ada Coinbase dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ada berbagai macam-macam hal, ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi kalau ingin kalian kuasai di kripto sendiri, seperti itu. Kemudian terus lanjut ke pembahasan. Jadi seperti itulah yang namanya Bitcoin. Ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya Bitcoin bakal halving. Ada beberapa orang mengatakan bahwasanya Bitcoin itu bakal halving di tahun ini, di tahun 2024. Nah sebenarnya saya bikin video ini ketika Bitcoin ini sudah mencapai angka 40 juta ya, bukan 40 juta itu kalau nggak salah harganya Ethereum masih ya sudah mencapai angka 700. Sebelumnya di tahun 2013 Bitcoin sudah mencapai angka 970 juta, hampir mencapai SDN. Karena kenapa ya? Menurut gua sih kripto ya kedepannya bakal naik sih. Sebenarnya kuno. Sebenarnya Bitcoin tuh mau naik, sebenarnya sangatlah kuno. Sebenarnya tidak pasti itu benar. Apakah memang benar-benar naik? Apakah benar-benar tidak? Tapi kalau menurut gua sih kripto one day bakal bisa mencapai SDN. Ya karena kenapa? Ya, karena adopsi dari Bitcoin itu sendiri yang sudah dipakai oleh lebih banyak sekali orang-orang company besar bahkan negara, yaitu El Salvador, dan akan diikuti oleh negara-negara lain. Maka saya berani bilang mencapai 1M pun bisa mencapai angka 1M. Seperti itu. Dan ada pula orang-orang yang berpendapat bahwasanya one day Bitcoin juga bakal mati. Kita sebenarnya nggak tahu apakah Bitcoin ke depan akan naik sehingga tak terhingga
apakah Bitcoin akan turun sehingga sampai tak terhingga juga? Sangatlah, sebenarnya berita ini sangatlah tidak krusial. Sebenarnya kita jangan berangan-angan seperti itu. Kripto ya ada juga sih yang berpendapat bahwasanya kripto one day bakal mati. Kalau kita sebagai warga negara gak ketemu use case-nya, use case itu apa? Jadi penggunanya. Jadi yang pengguna itu berkurang, yang menggunakan mata uang Bitcoin itu mulai berkurang. Bakal mati kalau kita sebagai warga negara gak ketemu use case-nya. Maksudnya use case itu apa? Jadi ada gunanya juga selain dibuat trading doang. Nah, ini baru kelihatan happening nih. Coinbase salah satu perusahaan broker kripto terbesar di dunia, kolaborasi sama Google. Nah, jadi beberapa dari layanan Google itu bisa dibayar pakai kripto yang ada di Coinbase. Google Cloud Service yang sekitar 9% pendapatan Google itu bakal kolaborasi sama Coinbase. Cuma nanti kita bakal lihat ada beberapa company lain mulai kolaborasi sama crypto payment. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan saya cuma satu, hanya satu itu doang. Semisal kita membeli barang yang harganya 100.000, kita bayar pakai kripto barang ini, kita bayar pakai kripto yang 100.000. Semisal kita membeli barang yang harganya 100.000, kemudian tapi tiba-tiba harga kriptonya fluktuatif, tiba-tiba pas datang belum dicairin harganya 80.000. Nah, sebenarnya menurut gue sih kripto terlalu volatil untuk benar jadi means of payment yang stabil. Pergerakannya turun itu karena likuiditasnya belum setinggi itu. Ada suatu cokong gede, jual bisa turun, ada suatu cokong gede, beli bisa naik gitu. Ini enggak terkecuali Bitcoin ya. Coba nanti kita kulik-kulik lagi. Kripto one day bakal menjadi pengganti semua transaksi kita sehari. Seperti itu. Baik, cukup sekian aja sharing saya untuk menghadapi tantangan zaman di era modern ini. Ya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, karena manusia tuh tidak luput dengan yang namanya kesalahan. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.